Kelas 11 IPA masih di trigonometri analitik. Sebelum tes kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang rumus-rumus yang berkaitan dengan trigonometri hingga ke sudut paruh ya. Nah, kemudian kali ini kita masuk ke topik berikutnya, rumus perkalian ke penjumlahan dan rumus penjumlahan ke perkalian dari ekspresi trigonometri. Saya pikir sih sebenarnya topik ini tidak susah, karena apa? Karena rumus-rumusnya nanti sudah tersedia, artinya kamu tinggal menggunakan rumus itu, nah kemudian substitusikan semua yang diketahui ya. Nah, biasanya memang setiap tahun ya bagian ini tidak susah untuk dimengerti. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini? Perhatikan sebentar rumus penjumlahan dan selisih dua sudut yang kamu pelajari pertama sekali waktu kita di trigonometri analitik ini. Bahwa sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B, dan sin A kurang B adalah sin A cos B kurang cos A sin B. Masih hafal untuk itu ya? Saya pastikan bahwa kamu harus menghafalnya itu, mengingatnya itu. Kalau tidak nanti ya tentunya kamu tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Nah, ketika kamu mendapatkan rumus jumlah dan selisih dua sudut ini, nah coba kita lakukan proses eliminasi dengan operasi jumlah. Coba kita pakai operasi jumlah. Nah, berarti sin A tambah B tambah sin A kurang B adalah sin A tambah B tambah sin A kurang B tentunya ya. Kemudian sin A cos B tambah sin A cos B 2 buah sin A cos B karena sama ya. Nah, kemudian cos A sin B tambah minus cos A sin B kan jadi habis ini. Oke. Nah, jadi apa yang akan kita dapatkan setelah ini? Bahwa 2 sin A cos B adalah sin A tambah B tambah sin A kurang B. Atau sering ditulis begini, sin A cos B, duanya kita taruh ke sebelah salah satunya, berarti setengah dari sin A tambah B tambah sin A kurang B. Ini rumus yang pertama. Baik, saya tidak usah ulangi lagi menulis rumus yang jumlah dan selisih dua sudut ini. Tapi bagaimana seandainya kita lakukan di sini bukan operasi jumlah tapi operasi kurang? Seperti ini ya. Berarti coba kita kurangkan sin A tambah B kurang sin A kurang B menjadi sin A tambah B kurang sin A kurang B. Nah, kemudian sama dengan sin A cos B kurang sin A cos B kan 0. Tinggal cos A sin B kurang cos A sin B 2 buah, berarti 2 cos A sin B. Apalagi yang kita simpulkan dari sini? Ternyata cos A sin B adalah setengah dari sin A tambah B kurang sin A kurang B. Oke. Jadi ini adalah rumus kedua yang kita peroleh ya. Jadi 4 rumus nanti yang kita peroleh. Kemudian kita akan masuk ke rumus cos A tambah B dan cos A kurang B. Saya tulis saja dulu ya biar lebih ringkas nanti. Kemudian di cos A tambah B kan cos A cos B kurang sin A sin B, dan cos A kurang B adalah cos A cos B tambah sin A sin B. Coba kita lakukan operasi tambah juga. Oke, berarti ini menjadi cos A tambah B, ini tambah ini gitu ya, tambah cos A kurang B sama dengan sama ini dengan ini, cos A cos B tambah cos A cos B kan berarti 2 buah cos A cos B. Nah, ini 0. Berarti apa yang kita simpulkan? Bahwa bahwa cos A cos B adalah setengah dari, ini kurung besar ya. Jadi kurung besar ini memuat semua yang ini tentunya. Tambah cos A kurang B.
Nah, seandainya saya tidak usah tulis ulang juga, operasi kurang di sini. Berarti ini menjadi, ini tadi rumus yang ketiga, ini menjadi cos A tambah B kurang cos A kurang B, ini kurang ini, sama dengan ini jadi habis. Min sin A sin B kurang sin A sin B adalah minus 2 sin A sin B. Nah, artinya sin A sin B adalah minus setengah dari cos A tambah B kurang cos A kurang B. Berarti ada 4 rumus yang kita peroleh hari ini, ya. Oke, baik, sudah saya tuliskan ulang semua. Nanti kalau kamu lihat di buku barangkali ada perbedaan, yang tanda minus nanti di sini. Karena apa? Karena duluan ditulis yang ini, bagian yang ini A kurang B-nya semua, ya. Mungkin di sini yang tanda minus nanti ini jadinya bernilai positif, tidak apa-apa, sama saja. Bahkan mungkin lebih mudah menghafal bagian yang ini. Jadi ikuti saja yang saya hancurkan. Kita masuk ke soal-soal. Misalnya begini. Nyatakan bentuk di bawah ini dalam bentuk jumlah atau selisihnya. Berarti misalnya sinus 4 alfa cos alfa. Ini bisa kita ubah menjadi, kita pakai aja rumus sin cos. Sinus kali kosinus, sinus cos ini ya. Berarti setengah kali sinus 4 alfa tambah alfa. 4 alfa tambah alfa, kemudian tambah sinus 4 alfa kurang alfa. Tidak susah ya. Setengah kali sinus 5 alfa tambah sinus 3 alfa. Itulah rumus sin 4 alfa cos alfa. Atau artinya sin 5 alfa tambah sin 3 alfa adalah 2 kali sin 4 alfa cos alfa. Kemudian 2 sinus 15 cos 85, semua dalam derajat ini ya. Oke, ini sama dengan sinus A cos B. Ini sinus A cos B. Oke, duanya ditaruh ke depan karena sudah dibuat di sini 2 sin A cos B. Ini 2 sin A cos B, berarti jawabannya adalah sin A tambah B. Jadi begitu. Sin A tambah B. Jadi A tambah B kan ini A, ini B. Kemudian tambah sin A kurang B. Berarti sinus 15 kurang 85. Duanya ingat tadi sudah ditaruh ke kiri ya. Berarti sama dengan sinus ini 100 ya. Kemudian tambah sinus minus 70. Oke, betul ya. Tinggal merapikan sinus 100, sinus minus 70 kan di kuadran keempat. Nilai sinus di kuadran keempat adalah negatif, berarti minus sinus 70 ya. Nah, contoh berikutnya misalnya nilai eksak atau nilai yang pasti ya, meskipun dia adalah bentuk bilangan irasional. Oke, yang dicari adalah cos 10 kali cos 50 kali cos 70. Oke, jadi kita akan rapikan dulu soalnya. Biasanya sih saya merapikan soalnya ini dari yang terbesar dulu angkanya saya buat, supaya nanti agak terhindar di angka minus. Yang saya takutkan kamu nanti lupa sifat-sifat tanda ketika ada kosinus minus A misalnya, atau kosinus minus A misalnya ya. Oke, jadi cos 70, cos 50, cos 10. Kita ambil dulu sepasang-sepasang cos A cos B seperti ini. Cos A cos B setengah cos A tambah B tambah cos A kurang B, berarti ini setengah kali cos A tambah B, 70 tambah 50, 120 tambah cos A kurang B, 70 kurang 50, 20. Oke, kalau
tidak pintar buatnya ini, kamu uraikan satu persatu ya. Oke, baru sudah selesai yang ini, kali cos 10 ya. Baik, kita rapikan sebentar. Setengah kali cos 120 kan sama dengan cos 60, tapi tandanya berbeda karena dia di kuadran kedua. Nilai kosinus di kuadran kedua adalah negatif, berarti minus setengah tambah cos 20 kali cos 10. Lalu kita kerjakan lagi seperti ini, setengah kali, ini kalikan aja ke sini, min setengah cos 10 tambah cos 20 cos 10 lagi, cos 20 cos 10. Oke, kita tetap menggunakan rumus yang ini meskipun sebenarnya ada cara lain, nanti tidak apa-apa. Kita rapikan lagi, gunakan lagi rumus cos A cos B yang ini ya. Cos A cos B setengah cos A tambah B tambah cos A kurang B, berarti di sini setengah ini kurang begini saja ya, kurang siku begini saja ya. Setengah kali cos A tambah B 20 tambah 10 kan 30 tambah cos A kurang B 20 kurang 10 10 kurung biasa kurung siku. Oke, jadi kurung siku ini nanti semua hasilnya dikalikan setengah. Tapi kita operasikan dulu yang di dalam seperti ini, min setengah cos 10 tambah ini kalikan satu persatu setengah cos 30, berarti setengah kali cos 30 kan setengah akar 3 per 2, kemudian setengah kali cos 10, setengah kali cos 10 seperti ini sudah habis. Berarti kita tinggal merapikan setengah kali ini akar 3 per 2 kali 2 kan 4, tahu hasil akhirnya adalah akar 3 per 8. Baik, seperti itu untuk anak kelas 11 IPA. Saya pikir kita hanya butuh banyak perbendaharaan soal-soal yang kemudian akan melatih dirimu nanti ya. Jadi setiap soal harus kamu kerjakan dengan baik dan rapi. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu semua.